Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya belajar daringnya. Dan ibu ingatkan kembali bahwasanya tetap patuhi protokol kesehatan jika harus keluar, dan jika tidak ada keperluan yang mendesak tetap di rumah saja. Oke, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas materi kita. Kita akan memasuki materi baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada bab ini tentunya di sini ada persamaan dan pertidaksamaan. Tentu akan kita pelajari lebih lanjut. Maka yang pertama dipelajari, karena tidak bisa serempak ya antara persamaan dan pertidaksamaan, maka terlebih dahulu yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Nah, pertama kita akan memahami konsep persamaan linear satu variabel. Apa itu kalimat tertutup? Yaitu kalimat yang dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Jadi tidak bisa dua-duanya, benar saja atau salah saja. Tidak bisa keduanya. Kalau sudah benar tentunya tidak mungkin salah, atau sebaliknya kalau salah pastinya tidak mungkin benar. Jadi antara salah satu. Nah, itu disebut dengan kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini disebut juga dengan pernyataan ya, pernyataan. Oke. Contohnya kalimat tertutup tadi ya, ingat kalimat tertutup itu benar saja atau salah saja, tidak boleh keduanya. Nah, ini di sini ada kalimat yang bernilai benar. Apa saja contoh kalimat bernilai benar? Yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Tentu itu benar. Ya, itu benar. Kemudian yang kedua, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7 ya. 5 dikali 2 ya. Kemudian dikurang 3. Nah, kita lihat katanya sama dengan 7. 5 kali 2 10 dikurang 3 sama dengan 7. Berarti ini merupakan kalimat yang benar ya. Kalimat yang benar. Nah, itu dia contoh kalimat yang benar. Ya, kita lihat kalimat yang bernilai salah. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Tentunya itu salah. Karena sebenarnya pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman ya. Nah, kemudian 6 dikali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Jadi kalimat tertutup ini merupakan sama atau diartikan dengan pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Ada yang benar, maaf ya, pernyataan itu ada yang benar, ada yang salah. Tetapi tidak ada pernyataan yang benar iya, salah juga iya, tidak ada. Kalau sudah benar, benar saja. Kalau sudah salah, salah saja. Itu disebut dengan pernyataan atau dalam matematika disebut dengan kalimat tertutup. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Benar atau salahnya itu belum dapat. Nah, itu namanya kalimat terbuka. Ya, kalimat tertutup tadi kalau benar boleh, salah juga boleh. Ada yang benar, ada yang salah, tapi tidak boleh keduanya. Tapi kalau kalimat terbuka dia belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Nah, contohnya 2 dikurang M sama dengan 1. 2 dikurang M sama dengan 1. Coba lihat. 2 dikurang M sama dengan 1. Nah, benar apa tidak ini? Ya belum tentu. Kita belum tahu ini benar atau salah karena kita tidak tahu M ini berapa. Ya. Kalau M diganti dengan 1, maka dia akan menjadi kalimat yang benar. Kalau M diganti dengan selain 1, maka dia akan bernilai salah. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat terbuka. Ya. Kemudian contoh yang kedua, Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Nah, merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel yaitu Y. Nah, itu variabelnya yang tidak tahu, kita belum tahu berapa itu. Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4 ya. Kita tahu bilangan prima itu yang lebih dari 4 adalah 5, 7,
11 dan seterusnya. Jadi kalau Y-nya diganti dengan 5, maka dia akan bernilai benar. Kalau diganti dengan selain 5, maka dia 5, 7, 11 itu benar. Kalau diganti dengan 6 ya, yang bukan bilangan prima, tentu akan bernilai, kalimat ini akan bernilai salah. Nah, yang seperti itu belum tahu benar atau salahnya, itu disebut dengan kalimat terbuka. Ya, bagaimana, sudah mengerti kalimat terbuka? Jika belum, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu X ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel X. X yang belum tahu pengganti X itu berapa. Nah, yang belum tahu ini disebut dengan kalimat terbuka. Jika X diganti dengan 2, maka dia akan menjadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan itu benar. Maka itu disebut kalimat yang benar jika diganti 2. Maka jika X diganti dengan selain 2, ya, maka kita akan menemukan kalimat tersebut menjadi pernyataan yang salah. Nah, yang selanjutnya 4 ditambah B lebih dari 10. 4 ditambah B lebih dari 10 merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel B yang belum diketahui berapa itu nilainya. Jadi jika B 4 ditambah berapa yang hasilnya lebih dari 10, tentu 4 ditambah 7 ya, mulai dari 7, 4 ditambah 7, 4 ditambah 8, 4 ditambah 9, dan seterusnya. Maka jika B diganti dengan 7, 8, dan seterusnya, maka dia akan bernilai benar. Nah, jika B diganti dengan angka yang kurang dari 7, mulai dari 6, 5, 4, 3, ya, itu maka akan bernilai salah. Begitu juga dengan nomor 5 ya, yaitu 2A dikurang 4 kurang dari 31. Ini merupakan kalimat terbuka karena masih memiliki variabel A ya. A yang belum kita ketahui berapa penggantinya. Nah, persamaan, tadi kan persamaan linear ya, persamaan linear satu variabel. Persamaan adalah kalimat terbuka. Jadi persamaan itu kalimat terbuka. Tadi kita sudah pelajari apa itu kalimat tertutup, apa itu kalimat terbuka. Ibu ulangi sekali lagi bahwa kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Dia bisa menjadi benar atau salah, benar saja atau salah saja, tidak bisa keduanya. Kemudian di samping kalimat tertutup ada lagi kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kita belum tahu benar atau salahnya, ya. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau sama dengan seperti contoh mana tadi ya? Seperti contoh 1 sama dengan tuh. Ya, contoh 1 ini sama dengan nih, sama dengan. Kemudian contoh 2, contoh 3 sama dengan. Nah, itu disebut dengan persamaan. Kenapa disebut persamaan linear satu variabel? Karena variabelnya hanya 1. 2 juga ya, 2 juga persamaan. Karena variabelnya hanya 1. Yang nomor 1 variabelnya M, yang nomor 2 variabelnya Y, yang nomor 3 variabelnya adalah X. Tentu anak-anak ibu masih ingat bahwasanya bentuk aljabar itu ya, itu ada variabel dalam bentuk aljabar kemarin materinya. Kita telah pelajari variabel itu bisa berupa huruf. Nah, kemudian pertidaksamaan juga kalimat terbuka tetapi menggunakan tanda pertidaksamaan. Apa itu tanda pertidaksamaan? Yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, inilah tanda pertidaksamaan. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel. Begitu juga dengan pertidaksamaan. Bedanya jika persamaan menggunakan tanda sama dengan, pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Paham ya? Kemudian suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel tadi ya,
Suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan. Jadi, sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar. Nah, jadi kalimat terbuka yang belum kita ketahui berapa nilai variabel penggantinya tadi itu. Nah, itu harus diganti oleh boleh satu jawabannya, boleh lebih dari satu pengganti variabel itu sebagai pengganti variabel itu, sehingga kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, pengganti variabel tersebut dinamakan selesaian atau himpunan semua selesaian dalam kalimat terbuka disebut dengan himpunan penyelesaian. Oke ya. Jadi kalimat terbuka tadi yang belum diketahui nilai benar dan salahnya, kita rubah. Kita cari pengganti variabelnya tadi supaya kalimat itu bernilai benar. Contohnya, tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Nah, ini kita belum mencari penyelesaiannya ya. Nah, kita baru mengubah kalimat menjadi bentuk persamaan. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Nah, maka bentuknya menjadi n ditambah 7 sama dengan 15. Kemudian selisih bilangan y dan 5 adalah 3. Selisih ini yang dimaksud adalah kurang ya. Selisih itu kurang. Y dikurang 5 sama dengan 3. Hasil kali bilangan b dan 5 sama dengan 30. Jadi 5 kali B sama dengan 30. Nah, kita sudah pelajari 5 dikali B sama dengan 5B pada materi aljabar. Jadi 5B sama dengan 30. Nah, nanti yang dimaksud dengan selesaian atau himpunan selesaian adalah pengganti N. N ditambah 7 sama dengan 15. Nah, berapa N? Y dikurang 5 sama dengan 3. Berapa Y? 5B sama dengan 30 berapa B? Nah, itulah yang disebut dengan himpunan selesaian ya. Oke, nah sekarang kita merubah dulu suatu kalimat menjadi bentuk persamaan. Linear satu variabel. Nah, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi semula. Nah, penyelesaiannya kita umpamakan ya. Misalkan variabel S adalah banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula. Artinya semuanya ya, semuanya kita pakai simbol S. Kita pakai variabelnya S. Maka persamaannya semua siswa dikurang 24 yang tereliminasi itu sisanya sama dengan 96. Maka persamaan linear satu variabelnya menjadi S dikurang 24 sama dengan 96. Oke ya. Demikian pembelajaran kita pada materi memahami konsep persamaan linear satu variabel. Semoga anak-anak ibu paham. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.